Everybody get your fucking hands up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinawati, tutor ekonomi PKBM Muara Timur. Halo pemirsa Muara TV, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai memahami ekonomi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita belajar mengenai dasar-dasarnya terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian ilmu ekonomi, yang kedua ada prinsip ekonomi, yang ketiga motif ekonomi, dan yang keempat hukum ekonomi. Nah, selanjutnya kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang mengetahui ya pengertian dari ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi itu dapat kita artikan sebagai ilmu yang khusus mengkaji atau mempelajari segala tindakan-tindakan manusia dalam kebutuhan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, kebutuhannya seperti apa? Kebutuhannya yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas. Nah, di dalam sini kita akan bahas 2. Yang pertama ada kebutuhan. Yang kedua ada alat pemuas kebutuhan. Nah, yang pertama kita akan bahas kebutuhan. Jadi, kebutuhan manusia itu terbagi dalam berapa macam ya? Yang kita akan bahas adalah kebutuhan manusia yang berdasarkan intensitasnya. Nah, jadi di sini kebutuhan berdasarkan intensitasnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kebutuhan primer, yang kedua ada kebutuhan sekunder, dan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu dapat diartikan sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan yang harus kita penuhi dalam kelangsungan hidupnya. Nah, jadi ini sering disebut dengan kebutuhan pokok. Lalu apa saja yang ada di dalam kebutuhan pokok tersebut? Yaitu SP2. Apa itu SP2? Sandang, pangan, dan papan. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya kita masuk dalam 2, kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini dapat kita artikan sebagai kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya apa? Yaitu perabotan rumah tangga, hiburan, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini sering juga disebut dengan kebutuhan atau barang mewah. Contohnya apa? Sangat banyak ya. Misalnya kendaraan, ada mobil, pesawat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada alat pemuas kebutuhan. Nah, jadi alat pemuas kebutuhan manusia itu ada 2. Yaitu apa? Barang dan jasa. Sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya kita akan bahas poin yang kedua, prinsip ekonomi. Nah, sudah sering sekali kita menerapkan prinsip ini. Tentunya nih kaum hawa atau para ibu-ibu. Contohnya, si A ke pasar membeli baju. Nah, si A tersebut berpikir bagaimana caranya agar mendapat baju tersebut dengan harga serendah-rendahnya. Itu sudah termasuk contoh dalam prinsip ekonomi.
Jadi, prinsip ekonomi itu dapat kita artikan sebagai suatu tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya, atau dengan mengorbankan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Paham ya sampai di sini? Berarti kita lanjut dalam poin yang ketiga. Ada motif ekonomi. Dapat kita artikan motif ekonomi ini adalah suatu alasan yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi. Nah, sangat banyak sekali motifnya, tapi yang perlu kita ingat, faktor seseorang dalam membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa itu ada dua. Yang pertama, itu ada kebutuhan. Yang kedua, ada keinginan. Contoh dari kebutuhan sangat banyak juga, yaitu misalnya si A membeli beras untuk kelangsungan hidupnya. Nah, yang keinginan, seseorang membeli merek jam terbaru, itu sudah termasuk dalam faktor keinginan. Sampai di sini paham? Kita akan masuk dalam poin yang keempat, yaitu hukum ekonomi. Nah, hukum ekonomi ini dapat kita artikan sebagai suatu hubungan sebab akibat di dalam kehidupan sehari-hari mengenai perekonomian. Contoh kecilnya seperti misalnya harga beras naik, maka harga kebutuhan pokok juga ikut naik, seperti itu. Nah, contoh yang kedua, misalnya si A mendirikan usaha baru atau toko misalnya sembako. Nah, di daerah tersebut walaupun di sekitar tersebut sudah banyak toko-toko yang sudah berdiri. Nah, tapi si A tersebut harganya lebih murah, misalnya sembako-sembakonya itu lebih murah. Nah, jadi otomatis toko-toko yang ada di sekitarnya itu akan kekurangan pelanggan dan bisa juga akan bangkrut. Baik, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.